Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar Bapak Ibu guru informatika hebat? Saya Lailatul Rohmah, guru informatika dari SMA Negeri 1 Kota Agung, Tanggamus. Saya peserta BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru Informatika SMA atau SMK tahun 2024. Kali ini saya akan meresume modul 1 mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 1. Apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Pengalaman belajar yang saya peroleh di BIMTEK ini, terkhusus di modul 1 ini begitu banyak. Di BIMTEK ini dilaksanakan selama 30 hari secara sinkronus dan asinkronus. Di modul 1 ini dilaksanakan secara daring, mandiri dengan pokok bahasan yang pertama, keilmuan informatika, yang kedua, konsep berpikir komputasional, 3, konsep literasi digital, 4, konsep pembelajaran informatika inklusif, 5, integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika. Bagaimana emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan? Dalam hal ini saya merasa senang, bersemangat, dan menambah ilmu pengetahuan. Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Pembelajaran informatika dapat dilakukan dengan menggunakan komputer atau plugging atau non-komputer unplugging. Yang kedua, proses pembelajaran beragam, di antaranya berpusat pada peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis masalah, atau pembelajaran berbasis proyek yang berlandaskan aspek praktik rekayasa informatika. Selanjutnya adalah apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran, apa saja yang hal yang perlu diperbaiki. Hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran yaitu yang pertama, terlalu banyak dan luas capaian pembelajaran sehingga sulit untuk mendekomposisikan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, keterbatasan sarana digital dalam pembelajaran sehingga menggunakan alat seadanya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan peserta didik yang beragam sehingga proses pembelajaran terkadang tidak sesuai dengan rencana pembelajaran. Selanjutnya yaitu apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi yang lebih jauh. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi capaian pembelajaran informatika dalam berkontribusi terhadap profil pelajar Pancasila. Yang kedua, bagaimana mengasah kecakapan berpikir komputasional bagi peserta didik. Apa wawasan baru dari materi yang dipelajari? Mata pelajaran informatika dapat membantu peserta didik berpikir komputasional dalam memecahkan masalah di abad 21 ini. Tantangan apa yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Guru di abad 21 ini dituntut tidak buta dengan teknologi, sehingga guru harus kreatif dan inovatif. Guru juga harus mampu memadukan kemampuan pedagogik dan teknologi menjadi alternatif yang bisa mengembangkan dunia pendidikan menjadi lebih baik atau biasa dikenal dengan TIPEK. Apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Yang pertama, membentuk komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua, mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK yang diadakan oleh pemerintah maupun Kombel atau MGMT. Yang ketiga, mengajukan kelengkapan sarana dan prasarana digital untuk kepentingan pembelajaran.
Selanjutnya, keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu. Pembelajaran yang dilakukan di masa lalu masih banyak menggunakan teori dalam penyampaiannya, dikarenakan terkendala fasilitas yang belum memadai dan akses internet belum semudah di era sekarang. Begitu pula dengan kemampuan peserta didik belum menguasai bagaimana penggunaan komputer dengan baik. Berikutnya, penerapan di masa mendatang dapat menggunakan metode plugged atau unplugged dalam pembelajaran informatika, sehingga dapat melatih peserta didik dalam menyelesaikan masalah secara komputasional. Konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar. Selain melakukan pembelajaran berbasis masalah, saya juga melakukan pembelajaran berbasis pengalaman, yaitu memberikan pengalaman langsung atau simulasi situasi nyata yang relevan dengan materi pelajaran dapat memperkuat pemahaman siswa dan memotivasi mereka untuk belajar. Selanjutnya, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Program mentor murid. Program mentor murid dapat memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan antar siswa yang lebih menguasai pelajaran atau materi ke siswa yang belum paham atau mengerti, membangun hubungan yang positif, dan memberi dukungan akademis dan emosional. Thank you, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Demikian resum dari modul 1. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.